Halo, saya Laura. Di sini saya akan menjelaskan tokoh politik yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Bersama Soekarno, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hatta dikenal sebagai pemimpin yang jujur, disiplin, dan sederhana. Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat serta percaya bahwa kemajuan bangsa dapat dicapai melalui pendidikan, kerja keras, persatuan, dan ekonomi yang adil. Sikap beliau juga mencerminkan nilai Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Hatta ingin seluruh rakyat mendapatkan kesejahteraan yang adil dan merata. Dari beliau, kita dapat meneladani sikap jujur, sederhana, kerja keras, dan semangat persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya dari Julian yang akan membahas tokoh politik dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu Soekarno. Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia sekaligus tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan yang dikenal sebagai pembakar utama Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno dianggap sebagai tokoh politik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila karena pertama, menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Insinyur Soekarno mengajak seluruh rakyat dari berbagai suku, agama, dan budaya bersatu melawan penjajahan. Ia menekankan bahwa Indonesia harus tetap bersatu walaupun memiliki banyak perbedaan di antara masyarakatnya. Yang kedua, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Ia sangat mencintai tanah air dan berjuang agar Indonesia menjadi negara yang merdeka dan dihormati oleh negara lain. Yang ketiga, yaitu mengutamakan musyawarah dan gotong royong. Soekarno sering menyampaikan pentingnya kerjasama dan gotong royong ataupun kebersamaan dalam membangun bangsa. Yang keempat, peduli terhadap rakyat kecil. Dalam pidato dan kebijakannya, ia sering menekankan keadilan sosial agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup lebih sejahtera dan makmur, ataupun menjadi inspirasi generasi muda. Semangat perjuangan, keberanian berbicara, dan rasa percaya dirinya membuat banyak anak muda di Indonesia terinspirasi untuk mencintai bangsa dan negaranya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Surito. Pada kali ini saya akan membahas tokoh politik di Indonesia yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi merupakan tokoh politik Indonesia yang dikenal dekat dengan rakyat dan sering mengangkat budaya daerah dalam kepemimpinan. Saat ini Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut saya, Deddy Mulyadi mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai tindakan dan programnya. Beliau mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, karena berusaha menjaga budaya dan persatuan masyarakat. Deddy Mulyadi juga sering membantu masyarakat kecil sehingga sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Selain itu, sikapnya yang suka berdialog dengan masyarakat menunjukkan penerapan sila keempat, yaitu musyawarah dan demokrasi. Kepeduliannya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial juga menunjukkan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Halo teman-teman, saya Ramandi Kapitra. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu tokoh politik Indonesia yang kerjanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu Joko Widodo atau yang biasa dikenal dengan Jokowi. Beliau
Beliau merupakan Presiden Indonesia ke-7 yang dikenal sebagai pemimpin sederhana, dekat dengan rakyat, dan memiliki semangat membangun Indonesia secara merata. Dalam memimpin negara, Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya persatuan bangsa di tengah keberagaman suku budaya dan agama. Beliau juga membangun infrastruktur di berbagai daerah Indonesia agar pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi merata ke seluruh wilayah Indonesia. Joko Widodo merupakan salah satu politik Indonesia yang kinerjanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui kepemimpinan yang beliau berusaha membangun Indonesia yang lebih maju, bersatu, dan sejahtera. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936. Ia menempuh pendidikan tinggi di RWTH Aceh Depan dalam bidang teknik penerbangan. B.J. Habibie menjadi tokoh utama dalam pengembangan industri pesawat Indonesia melalui IPTN Industri Pesawat Terbang Nusantara dan menghasilkan pesawat N250 dari Indonesia sebagai sumber teknologi pengembangan Indonesia. Ia pernah menjadi presiden pada tahun 98 hingga 99. Pada masa pemerintahannya, Habibie pernah mengambil langkah nyata dalam menegakkan HAM seperti membebaskan tahanan politik yang sebelumnya ditahan pada masa Orde Baru, mendorong lahirnya nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, memberikan kebebasan kepada pers dengan mencabut pembatasan media. Jadi sebagai generasi muda, kita dapat meneladani semangat beliau dalam mengembangkan ilmu, menjaga integritas dan berkontribusi bagi bangsa. Pernah nggak sih kalian merasa sekolah kadang lebih fokus sama nilai dibanding pemahaman? Hafal rumus, kerjakan soal, ujian, lalu lupa. Padahal tujuan pendidikan Indonesia sejak awal bukan mencetak orang pintar, tapi juga manusia yang berkarakter sesuai nilai Pancasila. Dan beberapa tahun terakhir muncul sosok yang mencoba mengubah pendekatan pendidikan Indonesia bukan dari jalur politik tradisional, melainkan dari dunia teknologi dan startup. Dia adalah Nadiem Makarim. Pendiri Gojek yang kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah kebijakan Nadiem benar-benar mencerminkan nilai Pancasila atau cuma sekadar jargon modernisasi pendidikan? Kalau kita lihat, salah satu program paling terkenal dari Nadiem adalah Merdeka Belajar. Secara sederhana, ide utamanya adalah pendidikan jangan terlalu menekan murid dengan sistem yang kaku, karena setiap anak punya kemampuan yang berbeda. Nah, konsep ini yang dikaitkan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena pendidikan yang baik bukan hanya soal angka, tapi juga menghargai manusia sebagai individu. Misalnya, siswa didorong lebih kreatif, guru diberi fleksibilitas mengajar, dan proses belajar dibuat lebih relevan dengan kehidupan nyata. Artinya, sistem pendidikan mulai mencoba melihat murid sebagai manusia, bukan mesin penghafal. Lalu ada juga kaitannya dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era Nadiem, pendidikan digital mulai didorong lebih besar, mulai dari platform pembelajaran online, digitalisasi sekolah, sampai akses materi belajar yang lebih luas. Tujuannya jelas, supaya kualitas pendidikan tidak hanya bagus di kota besar, karena idealnya anak di daerah terpencil juga punya kesempatan belajar yang sama. Walaupun kenyataannya, implementasi ini masih menghadapi banyak tantangan. Contohnya, internet belum merata, tidak semua sekolah punya fasilitas memadai, dan banyak guru yang masih kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Jadi, di sini kita bisa melihat sesuatu yang penting, bahwa nilai Pancasila itu bukan berarti semua kebijakan langsung sempurna, tapi lebih ke arah dari tujuan kebijakan tersebut. Kemudian ada sila ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia punya ribuan pulau, bahasa, dan budaya. Karena itu, sistem pendidikan yang terlalu seragam kadang justru tidak cocok untuk semua daerah. Melalui pendekatan yang lebih fleksibel, sekolah diberi ruang menyesuaikan metode belajar sesuai kebutuhan murid dan lingkungannya masing-masing. Secara tidak langsung, ini mencoba menjaga persatuan tanpa menghilangkan keberagaman. Menariknya, semakin besar perubahan yang dibawa seseorang, semakin besar juga kritik yang datang. Cerita tentang Nadiem Makarim tidak berhenti di reformasi pendidikan. Beberapa tahun setelah dikenal lewat program Merdeka Belajar, publik dikejutkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbud.
Bahkan, jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara. Dan disinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana kita harus menilai seorang tokoh? Apakah dari niat dan gagasannya, atau dari seluruh konsekuensi kebijakan yang ia buat? Karena di satu sisi, banyak orang melihat Nadiem sebagai simbol modernisasi pendidikan Indonesia. Namun di sisi lain, kasus hukum ini membuat masyarakat mulai mempertanyakan apakah perubahan besar selalu berjalan bersih. Tapi penting juga untuk diingat, dalam negara hukum, tuntutan bukan berarti vonis akhir. Semua orang tetap memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan proses hukum yang adil. Dan mungkin disitulah nilai Pancasila benar-benar diuji, bukan saat kita memuji seseorang ketika berhasil, tetapi saat kita tetap mampu bersikap adil, kritis, dan menghormati proses hukum ketika kontroversi muncul. Since the number one is the loneliest number that you